إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Hadirin jamaah Jumat, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang insya Allah semoga senantiasa dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kesyukuran kita yang terbesar di tahun ini 1443 Hijriah adalah ketika kita diperjumpakan dengan bulan mulia, bulan penuh berkah, bulan suci Ramadan. Begitu banyak keberkahan yang Allah siapkan bagi kita. Maka sungguh beruntunglah orang-orang yang memanfaatkan waktunya, memanfaatkan kemampuannya, segalanya untuk penghambaan kepada Allah, memperbanyak bekal di dunia ini untuk perjalanan di akhirat kelak. Ketahuilah bahwa Ramadan adalah hadiah terbesar bagi kita, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan yang begitu banyak bisa kita dapatkan. Dan disinilah rahasia kemuliaan dan tingginya derajat umatnya Nabi Muhammad nanti di akhirat. Ketika umat-umat terdahulu diberikan umur yang panjang, ratusan tahun sampai 1000 tahun banyaknya. Tetapi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rata-rata hanya berumur 60-70 tahun. A'maru ummati ma baina 60 ila 70 kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebagaimana kabar gembira yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mayoritas penduduk surga nantinya dari kalangan umatnya. Umat yang paling pertama masuk ke dalam surga adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Derajatnya ditinggikan dan dilebihkan oleh Allah. Rahasianya adalah keberkahan. Baik itu keberkahan waktu yang Allah berikan, di mana setiap amalan kita dilipat gandakan oleh Allah, khususnya di bulan Ramadan sampai 10 kali lipat. Belum lagi ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar di setiap tahunnya. Khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, 80 lebih tahun lamanya. Setiap tahun kita mendapatkan itu, kita mendapatkan keberkahan itu, maka sungguh beruntunglah kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, selain dari keberkahan waktu yang Allah hadiahkan khusus kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah juga hadiahkan kepada kita berupa keberkahan tempat. Kita tahu bersama bahwa ada 3 tempat yang berberkah, yang kita tidak diperintahkan bepergian jauh, mengadakan perjalanan jauh kecuali ke 3 tempat itu, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ketiganya adalah tanah yang mulia,
tanah yang berberkah, dilipat gandakan pahala orang-orang yang beribadah di sana. Pasca Covid ini alhamdulillah berbondong-bondong kaum muslimin bepergian menjalankan ibadahnya, terutama ketika berkumpul dua keberkahan bulan suci Ramadan dan keberkahan tempat. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita lupakan Masjidil Aqsa. Salah satu tempat yang berberkah yang Allah hadiahkan kepada kita kaum muslimin. Namun sayang banyak di antara kita belum sempat berziarah ke sana. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, terdengar kabar beberapa hari ini bahwa kaum Zionis Israel akan mengadakan sebuah pergelakan yang mencoreng Masjidil Aqsa. Lagi-lagi setiap saat, setiap waktu ada saja hal yang mereka lakukan untuk merongrong Masjidil Aqsa. Terakhir ini mereka rencanakan di pertengahan Ramadan untuk membawa hewan kurban berbondong-bondong, bahkan memberikan hadiah barang siapa yang mampu menembus Masjidil Aqsa. Barang siapa yang mampu menembus Masjidil Aqsa dengan membawa kurbannya menyembelih di Masjidil Aqsa orang-orang Yahudi, maka mendapatkan hadiah jutaan dolar iming-iming dari orang-orang Yahudi laknatullah alaihi. Bukan hanya orang yang berhasil menyembelih di Masjidil Aqsa, bahkan siapa yang sudah berusaha, siapa yang sudah berupaya tetapi belum sempat menunaikan kurbannya di Masjidil Aqsa tetap diberikan hadiah. Sungguh luar biasa. Bagaimana mereka ingin terus memberikan hal-hal yang mencoreng, menghina kaum muslimin, terutama di salah satu tanah sucinya, tanah yang berberkah, Masjidil Aqsa. Keberkahan Masjidil Aqsa tidak bisa diragukan lagi. Dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam surah Al-Isra bahwasanya barakna haulahu subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa barakna haulahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, maha suci Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang Allah berkahi sekelilingnya. Di mana di dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa salah satu bentuk keberkahan Masjidil Aqsa ini, di mana Nabi Zakaria alaihissalam memanfaatkan tempat berberkah itu untuk terus bermunajat kepada Allah, untuk terus meminta kepada Allah di umur yang senja, di umur yang sudah tua belum dikaruniai anak. Mustahil, istrinya sudah divonis mandul, dia pun sudah sangat tua, belum juga dikaruniai anak, tetapi karena keberkahan tempat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hunalika da'a Zakaria rabbahu." Di sanalah Nabi Zakaria terus meminta kepada Allah, terus meminta, berdoa, bermunajat kepada Allah untuk dikaruniai anak yang saleh, anak yang baik. Maka Allah karuniakan anak berupa Nabi, seorang Nabi, Nabi Yahya alaihissalam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, tentu kita sebagai kaum muslimin meyakini hal itu, bahwa tempat-tempat tersebut bukan hanya Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, tetapi juga Masjidil Aqsa termasuk tanah suci yang patut kita agungkan, yang patut kita jaga, di mana kaum muslimin yang ada di sana pun sampai hari ini rela mengorbankan apapun untuk kesucian Masjidil Aqsa. Di lain sisi, orang-orang Yahudi terus dan hadaf tujuan utamanya adalah menghancurkan, merebut Masjidil Aqsa dari kaum muslimin dengan kegiatan-kegiatan yang aneh-aneh seperti tadi. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, oleh karena itu memanfaatkan keberkahan bulan Ramadan,
Kita yang berada jauh dari Masjidil Aqsa harus tetap peduli, harus tetap mengerahkan daya dan upaya kita untuk menjaga kesucian dan keberkahan Masjidil Aqsa. Tentu di antara yang paling pantas dan terus kita lakukan adalah bermunajat kepada Allah, memanjatkan doa kepada Allah, terutama di hari Jumat seperti ini, hari Jumat yang berberkah, bertepatan dengan kita berpuasa di bulan Ramadan, di mana ketika kita berbuka puasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lis-sa'imi da'watun inda fitrihim la turad, di mana bagi orang-orang berbuka puasa ada satu waktu ketika dia berbuka puasa, doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kaum muslimin yang berbahagia, kaum muslimin yang insyaallah terus dijaga oleh Allah, mari sisipkan doa-doa kita untuk kemuliaan Masjidil Aqsa, agar Allah tetap mensucikan hal itu dan kita dilibatkan dengan apapun yang kita mampu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Amma ba'd. Jamaah Jumat yang insyaallah semoga semuanya dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi doa kita semuanya agar kaum muslimin yang terus menjaga Masjidil Aqsa, kaum murabitin yang rela mengorbankan jiwanya, raganya, hartanya, bisa ditolong oleh Allah, khususnya menghadapi makar-makar jahat orang-orang musuh-musuh Islam dengan segala kegiatan yang dilakukan untuk merebut Masjidil Aqsa. Selain itu, jamaah Jumat yang berbahagia, di antara peranan yang bisa kita lakukan adalah terus menyuarakan, terus menyampaikan, tidak bosan-bosan setiap tahun kita mendengarkan khatib penceramah menyampaikan hal itu. Kita terus menyampaikan, walaupun kita jauh, jangankan kita yang ribuan kilometer. Beberapa kaum muslimin dalam satu negara Palestina tidak bisa sampai ke Masjidil Aqsa. Mereka saudara-saudara kita di Gaza sana, hanya beberapa kilometer dari Masjidil Aqsa belum mampu, bahkan sejak lahir hingga dewasa belum diberikan kesempatan oleh Allah untuk menginjak Masjidil Aqsa karena susahnya, karena rumitnya untuk menembus Masjidil Aqsa dengan berbagai macam aturan-aturan dilakukan oleh kaum Zionis Yahudi. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, oleh karena itu mari kita memanfaatkan media sosial. Apapun kita dakwakan di mimbar-mimbar, sampaikan bagaimana keutamaan Masjidil Aqsa. Kita ingatkan kaum muslimin, terutama generasi kita, terutama generasi kaum muslimin, anak-anak muda, anak-anak kita, agar tidak melupakan salah satu situs terbaik, terbesar, yang disucikan oleh Allah, yang diberkahi oleh Allah. Bukan hanya Masjidil Haram, bukan hanya Masjid Nabawi, tetapi juga diantaranya adalah Masjidil Aqsa. Hadirin jamaah Jumat berbahagia, di antara hal yang bisa kita lakukan selain berdoa dan mendakwakan hal itu, kita juga bisa membantu dengan harta kita. Dengan harta kita, alhamdulillah, beberapa organisasi sosial bisa tembus ke sana dan menyalurkan bantuannya, baik berupa sedekah jariah, pembangunan rumah sakit, pembangunan sekolah dan lain sebagainya, maupun juga yang sifatnya sedekah biasa, sedekah konsumtif yang dipergunakan oleh kaum muslimin, khususnya di sekitaran Masjidil Aqsa itu. Kita bisa menyisihkan harta kita, berapapun yang kita bisa, tetapi itu semua insya Allah kategorikan sebagai orang-orang yang memakmurkan masjid. Bukankah Allah mengatakan,
Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir, dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid, mereka adalah orang-orang yang beriman. Asa ulaika minal muhtadin, ulaika humul minal muhtadin. Kata Allah Subhanahu wa taala, semoga orang-orang yang memakmurkan masjid termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Memakmurkan masjid bukan hanya membangun, tetapi juga diantaranya adalah membangun masyarakatnya, membangun SDM-nya, membantu memakmurkan masjid. Walaupun kita belum bisa melangkahkan kaki kita memakmurkan masjid secara langsung, tetapi kita bisa melakukan itu dengan hal-hal yang kita sebutkan tadi. Dengan kita banyak berdoa dan kita kemudian mendakwakan, dan juga bila perlu kita keluarkan sedikit atau sebagian daripada harta kita untuk pelaksanaan, membantu perjuangan dan tetap melaksanakan ibadah di Masjidil Aqsa. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita manfaatkan waktu-waktu yang mulia ini sekali lagi di hari Jumat, khususnya di pelaksanaan salat Jumat ini. Ketika khutbah dilaksanakan untuk terus berdoa kepada Allah, bukan hanya untuk kepentingan diri kita, masyarakat kita, tetapi juga kaum muslimin di negara lain, termasuk diantaranya Masjidil Aqsa. Mari kita banyak bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin في أقصى يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل وإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.